Hai, selamat datang di Main Basket Talks. Obrolan santai dan mendalam membahas banyak hal, khususnya tentang dunia basket dan kultur yang ada di dalamnya. Selamat menikmati. Halo semua, selamat datang lagi di Main Basket Talks. Kali ini kita masih akan ngebahas tentang NBA. Sama saya Adrian Darmika dan masih sama kawan saya nih dari BBM CLS Knights atau CLS Knights, ya itulah timnya yang antara pokoknya ya itulah dari coach Ricky Dwi Tauri. Masih kita berdua bakal bahas tentang NBA dan sebenarnya ini sama sekali tidak masuk ke plan bikin podcast kita, tapi karena terlalu ekstrim lah ya terlalu ekstrim perkembangan NBA di bubble ini, akhirnya kita bikin lagi gitu. Jadi untuk sementara ini skor di bubble cukup mengejutkan. Jadi kalau kalian yang dengerin dan nonton podcast yang pertama kami, kita waktu itu kayak ya hampir kelihatan lah ya gitu lah ya, kayak Memphis Grizzlies tuh tangguh lah, tangguh. Terus yang paling benar sih sejauh ini di East, jadi Wizards sama Nets ya gantian berduaan aja lah ya, berantakannya. Benar. Cuma Magic sad to say si Jonathan Isaac harus selesai. Terus selain itu ada lagi yang selesai juga, Jaren Jackson Jr. Kemarin meniscus. Di West nih, jadi kita mau bahas di West. Tentu yang paling epic adalah tim kesukaannya Gagah. Ini tim kesukaannya Gagah. Tim kesukaannya Gagah dan beberapa teman kami, yakni Phoenix Suns. Benar. Phoenix Suns. Salah dua tim yang belum pernah kalah. Iya, salah dua tim yang belum pernah kalah, tapi Phoenix Suns udah 4 game. Jadi Phoenix Suns main 4 kali 4-0. Terlalu gue yakin gak ada satupun orang yang bakal mengira ini. Not even once. Pusatnya emang masih di Devin Booker, tapi waktu di game terakhir sebelum ini atau yang keduanya ya, jadi Devin Booker juga sempat fall out. Ternyata mereka bisa survive. Mas, lu ngeliatnya gimana nih si Phoenix Suns? Kalau gua ya liatnya, ya mereka emang mungkin balik lagi datang ke bubble itu nothing tulus kali ya. Iya. Kadang-kadang kayak gitu kan yang bikin ya mereka lebih stick together gitu, and then udah kita jalanin aja apa yang ada di depan gitu. Yeah. Hopefully something good will happen dan something good will happen to them gitu. Itu. Karena ya kayak kemarin mereka ngalahin salah satu kandidat juara lah kasarnya gitu, Clippers, biarpun lewat tembakan terakhir ya. Cuman menurut saya tetap itu yang sesuatu yang patut dilihat buat kedepannya. Kalau emang mereka jadi peringkat 8 ketemu Lakers, ya saya bilang Lakers juga gak bisa santai-santai. Atau mungkin kalau mereka punya kesempatan naik ke 7, ketemu lagi sama Clippers. Kayaknya 7 sih udah lock sih. Ya, 7 tuh maksudnya hampir hampir. Kalau posisi kan udah emang 7 besar ya, tapi kalau lock di 7 sih udah hampir siapa? Dallas ya. Mavericks. Behind-nya terlalu jauh. Behind-nya terlalu jauh. Secara roster sebenarnya ya kita tahu lah, ada sedikit perubahan kayaknya, yang kalau yang gua baca, yang gua ingat ada masuk Cameron Johnson di starter, atau sama kalau ada satu lagi Mikal Bridges ya. Bukan, satu lagi yang lagi bagus terakhir itu Cameron Payne ya, itu mantan teman ngedance-nya Russell Westbrook ya. Jadi surprisingly tim ini cukup menyenangkan untuk dilihat, meski jadi awalnya di podcast pertama kita prediksi bahwa bakal tetap Devin Booker sentris. Benar. Ternyata enggak. Jadi ya emang ya Booker is a superstar, so he's going to be the first option, tapi ya nggak di dia semua gitu loh. Jadi kalau bahasanya Mas Ricky kemarin, dia tahu kapan untuk umpan akhirnya. Dan ada pemain seperti Ricky Rubio yang ternyata mengejutkan sekali, dan mungkin ini juga rangkaian dari keberhasilan dia di timnas, terus ke bawah juga gitu. Terus banyak pemain yang termotivated sih menurut gua sih, kayak let's say di Aaron Ayton, terus Dario Saric yang iya ya, bisa dibilang kan mereka kan kalau di Ayton sih ya belum bisa ngomong terbuang ya, tapi sempat terlupakan lah. Padahal
first overall pick ya, tapi anjir gak ada yang ngomongin ini sama sekali nih gitu. Semuanya fokus ke Luka sama Trae Young lah di angkatan draft itu. Kalau Dario Saric sendiri sempat kita pikir bakal jadi gimana ya, jadi kejutan di Sixers, ternyata dibuang kedua tim ini, dari Timberwolves ke sini. Secara statistik juga seru banget si Phoenix Suns. Kalau untuk efisiensi effective field goal, Phoenix Suns sebenarnya nggak bagus-bagus banget, 54%, tapi mereka secara turnover juga nggak gede, cuma ada di peringkat, semua di peringkat 10 besar sih. Jadi ya sangat layak lah ya Phoenix Suns untuk kayak gitu. Dan mungkin kredit buat Monty Williams lah ya. Benar banget. Monty Williams. Wow sih. Wow, itu pemainnya nggak ada yang max kontrak loh ya. Kayaknya sih cuma Booker doang yang max kontrak. Jadi itu epic sih menurut kita. Terus kita geser ke tim selanjutnya yang belum kalah, yakni Toronto Raptors. Kenapa sih orang-orang kok jahat banget sama Raptors ya? Menurut lo apa sih Mas? Kenapa sih gitu? Kayak anjir kenapa sih? Gua dari awal masih prediksi Raptors. Pasti. Iya kan? Gitu lihat playnya, man, Kawhi is a big thing. Tapi di tim ini tuh ya sistemnya yang gila gitu. Tapi orang-orang kayak enggak lah, Kawhi doang itu gitu. Semua orang juga pasti kalau saya bilang ya, semua orang juga bakal lihat di awal musim gitu, pas tahu Kawhi jadi one and done di sana gitu. Oke. Bisa dibilang bukannya dipandang sebelah mata, tapi nggak banyak yang menjagokan mereka balik ke final. Karena menurut mereka, ya Kawhi itu jago dan bawa Raptors masuk final, juara, dan sekarang cabut. Ya dong, di awal musim juga semua orang bakal bilang, apalagi kan di East kayak Sixers shaping up di awal-awal makin lebih bagus lagi, Bucks makin cakep gitu. Ya orang pikir kayak Raptors mungkin ya nantilah kita lihat aja gitu. Dan di tengah musim itu kan kalau saya nggak salah siapa namanya, Pascal Siakam, dia diwawancara, dia bilang biarin aja orang lain, nggak usah pusingin, kita sama kita aja sendiri, kita stick together, ya kita lihat aja. Dan menurut saya ya mereka buktiin ini gitu. Mau siapapun itu, dan jangan salah ya, gara-gara sempat off di liga ini, berhenti 3 bulan 4 bulan kemarin itu, banyak pemain-pemain mereka yang menurut saya jadi lebih shape. Contohnya salah satunya Marc Gasol. Orang akan lihat tuh kok jadi makin kurus, di mana orang-orang mungkin ya gain some pounds, dia malah lose some pounds, dan jauh lebih agile, jauh lebih versatile. Dan menurut saya itu modalnya mereka gitu. Ditambah dengan tadi Adrian bilang sistemnya sangar, pelatih nggak ganti kok, kita tahu gitu. Tapi menurut saya bahayanya mereka ini bakal jadi lebih kompak. Iya, itu aja. Karena mereka ya, saya lihat kalau kita lihat di tim manapun juara, yang jarang ada yang one and done, dalam arti tuh ya chemistry itu udah ada di situ. Gitu. Kalau kita ngeliat tahun ini sama tahun lalu, ya emang tahun lalu Kawhi yang baru, Danny Green yang baru, gitu. Tapi yang lainnya udah punya chemistry-nya gitu. Nah, di sini Kawhi-nya cabut, tapi ya itu tadi, mereka masih kita masih bisa kok. Dan mereka kayak punya pembuktian buat diri mereka sendiri gitu. Bukan, mereka nggak perlu buktiin lagi ke Toronto karena udah dapet kok. Udah dapet ya. Gitu. Dan emang saat Kawhi cabut, jadi merata gitu ya keluar. Pertama Pascal jelas. Orang yang bilang itu yang gantiin Kawhi. Iya, gitu ada yang bilang itu gantiin Kawhi dengan tapi dengan tubuhnya kayak 6'10", kayak 6'10 atau 6'11. Is crazy. Tapi ada juga yang mungkin orang-orang lupa kenapa Pascal bisa kayak gitu, karena tugasnya di defense pun nggak sebanyak itu gitu. Jadi kayak ada OG Anunoby, terus nanti dari bench coming ternyata Norman Powell, dan yang menurut gue yang paling epic gimana tim ini bisa memanfaatkan pemain kayak Ronda Hollis Jefferson yang sebenarnya udah nggak masuk sama sekali gitu di tim NBA gitu. Dibuang. Iya. Dia di Nets aja dibuang gitu. Dia di Nets tuh dibuang gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Dia nggak bisa. He's a big man, tapi nggak not that big.
not that big, not that quick, not that strong. Dia punya skill main posisi 4, tapi size posisi 3. Posisi 3, cenderung kedua lagi. Bener. Dan gak bisa nge-shoot, gak bisa nge-shoot, tapi di situ bisa jadi gitu. Jadi ada sistem yang hebat banget dari Nick Nurse, meskipun kemarin ada coach of the year-nya nggak menang ya. Tapi dari mana gitu yang ngasih kan nggak menang, yang menang Billy Donovan sama Mike B. Tapi ya oke lah. Secara statistik gak bohong, defensive rating nomor 1 96,1 itu cara bacanya berarti 96,1 itu per 100 possession ya. Jadi benar. Per 1 possession Raptors tuh rata-rata kemasukan cuma 0,96 poin. Paling kecil. Yang kedua ya layak juga Oklahoma City Thunder 0,97. Yang udah itu yang tadi yang tim yang belum kalah cuma mereka berdua sih. Benar. Yang baru kalah tadi pagi Indiana Pacers. Yang kena sulap gua kayak kalau ditulis di artikel tuh. Jadi MVP bubble sejauh ini adalah TJ Warren yang tampil super banget, nggak istimewa, super di tandingan sebelumnya, 3 game sebelumnya. Termasuk career high 53 poin, 9 3 point di satu game. Dan hebatnya lagi 3 game itu dia cuma bikin 1 turnover sih. Epic banget pemainnya. Tapi hari ini hanya double-double. Iya, hanya double-double. Dan tidak cukup perform, gak sampai 20 poin nih. Gak sampai 20 poin. Shootnya juga cuma kalau gak salah akurasi 30 sekian persen. Padahal biasanya di semua game itu di atas 50%. Hanya 1 3 point pula nih. Mas, kalau lu ngomongin Pacers nih Mas ya. Tanpa Domantas Sabonis. Karena cedera telapak kaki. Menurut lu gimana dia di East gitu, di East yang sekarang kan dia antara dia Sixers sama Celtics kayak ya, yang mondar mandir ya. Bentar, kita lihat dulu biar nggak salah. Bener kan? Oh, ada Miami Heat ternyata. Ada Miami sama Heat. Celtics mungkin agak jauh. Miami Heat, Sixers sama mereka ya. Apa sih menurut lo yang bikin Pacers, mungkin ya pendukungnya Pacers yang kemarin ternyata ada yang komen di Main Basket, ada pendukungnya Pacers di sini. Menurut lo apa yang bisa jadi kunci mereka bakal jadi kejutan gitu Mas? Sebetulnya sih ya kalau gue ngelihatnya tadi ngomongin nggak ada Domantas, itu pasti bikin mereka rotasi big man-nya jadi lebih small. Benar, terbatas. Itu dulu gitu kan, karena emang ya gue suka Miles Turner yang menurut gue itu udah tipikal big man basket modern gitu ya, inside outside gitu. Tapi backupnya ada rookie-nya Goga itu kan. Goga menurut saya oke lah buat ini gitu. Tapi tetap he's still a rookie. Dan satu lagi buat yang kemarin jadi kalau orang bilang apa ya, dia bisa kasih sesuatu di defense itu Jakar Sampson, ya kan? Tapi ya sekarang kita balikin lagi untuk size mereka kurang, sangat kurang gitu. Dan emang tipikalnya mereka kan ngandalin pemain kecilnya yang banyak kayak istilahnya kayak nyari shooter gitu kan, bebasin dan emang sangar-sangar gitu kayak Oladipo salah satunya, dan habis itu Justin Holiday gitu kan. Malcolm Brogdon dan kejutannya kalau saya bilang ya karena chemistry yang mereka punya menurut saya itu lebih cakep karena sebelumnya mereka nggak ada Victor Oladipo. Dalam arti itu mereka bikin satu grouping yang oke nih, jagoan kita nggak ada nih, gimana kita survive dari situ. Itu yang udah berjalan di sebelum corona ini gitu. Dan habis itu tiba-tiba Oladipo masuk, ya malah jadi satu kekuatan yang lebih buat mereka. Karena istilahnya kayak, oh kita punya yang 20 plus poin nih, tanpa harus ini. Tapi emang sayangnya mereka keluar presence defense di dalam karena nggak ada Sabonis itu. Jadi buat yang nggak juga Pacers nih musim ini peringkat 5 itu sebelum corona juga udah peringkat 5. Benar. Dan mereka nggak punya. Dan nggak ada Oladipo. Oladipo main cuma beberapa game, tapi nggak ada pemain yang lebih dari 20 poin per game. Jadi Domantas Sabonis itu top score, poinnya juga nggak nyampe 20 gitu. Jadi epic sekali sih timnya. Shout out hebat banget, cut topi buat Nate McMillan.
Lo kalau disebutin pemainnya juga gak yakin gue banyak semua yang kenal gitu. Ya emang ada 3 TJ Warren, TJ McConnell, TJ Leaf, tapi ya TJ Leaf tuh ya minim sekali lah yang kenal, kecuali emang fansnya Pacers atau orang-orang yang sangat mendalami. Holiday bersaudara, tapi Holiday-nya bersaudara yang gak jago-jago banget sebenarnya kan. Yang jago masih di Pelicans gitu. Geser lagi kita itu tadi udah yang kalah-kalah. Yang udah menang 3 kali. Tadi yang udah menang-menang, yang akhirnya sekarang udah menang 3 kali dan baru kalah 1 kali. Lainnya ada Houston Rockets dan Portland Trail Blazers. Gue mau ke Houston Rockets dulu. Kemarin epic banget mereka menang sama Milwaukee Bucks. Terus di first game mereka lawan Dallas Mavericks, ketinggalan 4 kuarter penuh. Di 5 menit kuarter 4 gue masih nonton tuh, masih ketinggalan. And then bam comeback semuanya. Gila. Russell Westbrook, James Harden, mereka gila, dan mereka ternyata nomor 2 untuk pace. Jadi mainnya sangat cepat sekali. Harus di. Iya, dan itu yang akhirnya kemarin kekalahan 1 itu dari Portland Trail Blazers karena mereka berhasil stop James Harden untuk pace-nya itu turun drastis. Tapi tadi sebelum kita mulai, Mas Ricky sempat ngomong bahwa gue masih khawatir sih sama Rockets gitu ya. Ujung-ujungnya di NBA ini semua tim tuh levelnya nyaris sama ya Mas. Dengan di situ akhirnya tinggi badan jadi berpengaruh. Jadi bukan berarti karena dia tinggi gitu. Enggak, misalnya kalau dia lebih tinggi nih ya, katakanlah kita ambil tim dari CBA gitu, dari China, lawan Rockets sekarang, meskipun pemain China-nya lebih tinggi dari Rockets, tetap menang Rockets gitu. Tapi karena di NBA ini levelnya udah sama, tinggi jadi ngaruh banget. Kalau gue lebih nyorotin ini Mas, gue mau tahu pendapat lu sih. Rockets ini sejauh ini rotasinya cuma 8 pemain. Benar. Rotasinya cuma 8 pemain. Eric Gordon belum bisa main. Hari ini Westbrook gak main, digantiin sama Michael Frazier. Itu pun cuma 11 menit. Jadi menurut lu apakah Rockets sekarang sih udah naik ke 4 ya, peringkat 4. Apakah Rockets dengan ini small ball edan ini, super edan dan rotasi yang sangat minim ini, sampai mana sih dia gitu? Katakanlah dia akan kemungkinan besar finish di peringkat 4 lah ya. Peringkat 4, kemungkinannya 5 itu antara Utah Jazz atau Portland. Bukan lupa gue lagi satu lagi. Oklahoma City Thunder. Oh iya. Antara Thunder. Kalau lu ngelihat peluang mereka gimana, Mas? Kalau gue jujur kalau misalnya first round balikin lagi ke tadi gitu, karena emang dengan apa istilahnya kualitas yang sama gitu ya dengan di ini gitu. Kita nggak bilang terus apa namanya yang lain di bawah atau enggak. Bener, sama tuh sama gitu. Karena ya mereka sama-sama punya senjata masing-masing gitu. Tapi Rockets ini emang punya chance besar untuk naik ke next round. Kalau gue, apalagi kalau ketemunya Utah Jazz or maybe OKC gitu. Karena ya balikin lagi gimana cara tim lawan itu stop Harden. Setuju. Kalau gue itu aja dulu. Setuju. Bukan gue yang bilang sih, soalnya di NBA sendiri waktu itu dibahas. Kalau orang, even Michael Jordan bilang Harden tuh jago, udah dia tahu cara skor itu dia tahu gitu. Dan sekarang gimana cara stopnya dia? Itu satu itu. Nah 2, lo balikin lagi. Habis itu ada Westbrook. Iya. Gitu. Kalau kita tadi ngomong, Adrian tadi ngomong kan mereka pace nomor 2. Kalau kita ya istilahnya kita orang awam gitu, berarti mereka cepet. Ya udah, berarti kita harus coba pelanin. Gitu. Benar. Nah, pelanin itu seperti apa gitu? Ya kalau saya lihat salah satu caranya tim-tim itu bikin Harden pelan, pegang bola, baru masuk setengah lapangan di double team. Supaya bolanya nggak dipegang. Udah itu toh. Karena menurut saya kalau Harden kalau pegang bola udah pasti dia ngacak-ngacak. Nah, kalau dia jadi kayak spot up shooter, kadang nggak efektif. Gitu. Benar. Karena kalau orang lihat gitu jarang Harden itu catch and shoot. Iya, itu aja. Benar. Jarang banget. Jarang banget, setuju. Nah, yang
tadi kita ngomongin salah satu kekuatan mereka, apalagi dengan Harden, ada lagi si siapa namanya Westbrook. Habis itu salah satu kekuatan mereka yang saya lihat di bubble ini ya, mungkin saya perlu nanya sama skill development player ya. Mereka itu semua punya cara nembak off dribble yang sangar. Dan itu siapa aja, siapa aja. Lihat Daniel House, lihat Jeff Green, Ben McLemore, and then habis Austin Rivers, Robert Covington. Ini mereka pas dapat bola yang orang bilang oke catch and shoot, dan pas nggak dapat, mereka bukan model kayak beberapa tim yang kayak Spurs atau mungkin Warriors yang pindahin bolanya cepat gitu. Kalau mereka tapi through dribble. Jadi benar-benar kalau mereka nggak bisa catch and shoot, biasanya itu mereka bakal bikin 1 move, 2 move yang when I'm open, I'm shooting. But if it's not, baru coba drive ke dalam and then skip lagi gitu. Terus kayak, dan siapa aja gitu. Saya pikir, wah sangar ini emang berarti. Salah satu yang bikin parah cuman offensive rebound. Rebound tuh dibunuh abis sih mereka. Pasti, karena pendeknya itu. Bener-bener dan ya gimana caranya Seven Vital dijaga cuman sama 6'6". You know? PJ Tucker itu di starter itu dia yang paling tinggi. Si Covington. Covington tinggi ya. Itu aja Covington aja kasarnya udah paling tinggi 6'7" loh, bukan. Jadi in case kalian bener, tadi kita sebelum ini kita bahas Indiana Pacers yang kemungkinan size-nya kalah, dan bener kata Mas Ricky, dua-duanya untuk rebound adalah 2 terendah di antara 22 tim. Jadi gue bayang ya, misalnya kalau si Houston nih ketemu peringkat Mavericks kemarin ya. Jadi Mavericks tuh kemarin emang akurasinya aja ternyata drop, jelek banget. Dan ada mungkin soal itu sih harus diomong, emang ada mental juga masalah karena di kuarter 4 habis-habisan mereka. Mavericks itu nomor 2 untuk rebound per game, 49 rebound per game. Rockets cuma 36 rebound per game. Jadi out reboundnya itu hampir 13 rebound. Jadi hampir gila sih. Tapi ada yang sedikit bias kalau kalian semua nonton statistik. Rockets akurasi 3 pointnya cuma 35,7%. Itu bakal Rockets gak tinggi-tinggi banget, peringkat 13 di antara 22 tim. Jauh dari Portland Trail Blazers yang 48%. Tapi coba kalian geser ke kolom 3 point made dan 3 point attempt. Rockets tuh 35,7% dari 57 attempt. Jadi mereka masuknya 23 point per game. Jadi mereka bikin at least 60 poin dari 3 point doang gitu. Ini mind blowing sih. Ini mind blowing banget gitu. Gue kemarin yang game itu mereka nge-shoot total 91 satu game, 91 shot, 61-nya 3 point. Dan hampir semua 2 poinnya itu yang ngambil cuma Harden sama Russell. Jadi kita menurut gue pribadi, bener kata Mas Ricky, mungkinan bisa sampai second round, bener. Tapi Rockets nih bener-bener tim yang unpredictable sejauh ini. Lo nggak tahu mereka mau ngapain, mau seperti apa, bener. Dan once again, they play with no big at all. Itu lo kalau main di 2K. Tapi ada kan cadangannya big ya? Tyson Chandler. Iya makanya itu ada kan. Iya, tapi ngapain dia? Tapi itu kalau lu main di 2K kalah lu. At some point bakal main kalau. Iya. Ya cuman maksudnya sekarang balikin lagi emang. Kalau kita ngomongin kayak mereka kalau kecil-kecil tuh menang mulu. Gimana kalau kita jadiin mereka harus tambah orang gede misalnya gitu. Kayak itu kita balikin lagi ke strategi atau apa gitu. Karena emang beberapa tim itu kan pasti mencoba bikin orang foul trouble. Orang ada foul trouble, habis itu lo puter. Nah itu tadi kalau mereka mungkin yang biasa jadi big foul trouble ya mau nggak mau harus Tyson Chandler lah turun. Nah itu mungkin akan sedikit mengubah cara main mereka, mungkin lebih pelan. Kasarnya kayak gitu kan, jadi lebih pelan. Sama kayak waktu masih ada Clint Capela kan. Benar. Kedua kita geser dari situ ke Blazers yang menurut gua kalian bisa sebut Carmelo, Dame, CJ, whatever. Menurut gua yang jadi star di gua pribadi nih ya, di star di 4 game yang udah mereka lalui, Yusuf Nurkic sama Gary Trent Jr. Yang out of nowhere lagi-lagi kayak
Ini bubble. Nggak, menurut gue dia sama sekali menit bermainnya kecil banget loh sebelumnya. Dan di bubble ini kayak selain TJ Warren, menurut gue yang harus dapat kredit khusus emang Gary. Gary jadi kemarin bahkan ada yang nyebut katanya Baby Lillard. Ada yang nyebut Baby Lillard. Menurut gue sih enggak sih, jauh lebih solid sih ini. Jauh lebih solid karena defense-nya juga bagus. Pertama Jusuf Nurkic, menurut lu gimana Mas? Jusuf Nurkic? Gue sih sebetulnya nggak perlu gue jelasin. Maksudnya kalau orang tahu Nurkic dari dulu juga emang itu udah sangat, gitu kan. Cuman emang karena cedera kemarin sebelum bubble, jadi nggak terlalu kelihatan di tahun sebelumnya juga. 1 tahun dia cedera. Makanya itu dia. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu ya. Sekarang kita ngelihat kenapa banyak orang yang step up gara-gara bubble ini. Ya mungkin balikin lagi. Kalau gue bilang sih ngeliat dari scrimmage salah satunya gitu. Jadi kayak di scrimmage itu bukan hanya tim terkuatnya main, tapi banyak pelatih yang mencoba kayak oke, kira-kira kalau ini nggak ada, gue bisa taruh ini nggak ya? Orang ini bisa step dan akhirnya banyak. Kita ngeliat di scrimmage sebelum bubble ini kayak Jokic jadi playmaker, bol-bol jadi shooting guard gitu kan, kasarnya kayak gitu. Nah itu yang kita ngomongin di Portland ini. Keluarlah nama si Gary Trent tadi gitu. Makanya saya bilang kalau Jusuf Nurkic harusnya ya nggak kaget lah ya. Emang udah itu skillnya, emang itu ininya gitu. Kalau Gary Trent yang saya lihat gitu tahun pertama di liga aja sampai hari ini mungkin ya. Cuman jadinya ya ditambah bubble mungkin. Iya, tambah bubble. 3 poinnya itu jadi 40%. Padahal tahun pertamanya cuma 24. Benar. Padahal menurut saya tahu dia dari Duke. Duke, gitu kan. Di Duke itu emang terkenal dengan shootingnya, terkenal dengan offense-nya lah, kasarnya kayak gitu. Cuman emang benar awal tahun di NBA cuman main 15 game. Menitnya kecil banget. Sangat kecil, jadi 7 menit jadi gak terlalu ini gitu. Ya ini kalian harus hati-hati tuh sama Gary Trent ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti Gary Trent atau nowhere 30 poin gitu kan. Jadi sangat mungkin di bubble ini semuanya jadi sangat mungkin. Mereka offense nomor 1 loh. Offensive rating nomor 1 di bubble ini. Cuma kayak emang ada masalah dikit di defensive ratingnya ya. Defensive ratingnya kayak gak bagus-bagus banget ya. Bahkan dulu 17 malah ya. 17 peringkat 17 dari 22 jelek. Ya kalau kita ngomongin sama defensive rating offensive rating sama defensive ratingnya cuman defensive ratingnya cuman minus 5 gitu ya kurang lah gitu. Maksudnya ya oke, offensive rating nomor 1. Tapi kalau kita lihat di sini offensive rating di 122, defensive rating di 117, ya deg-degan juga lah kasarnya gitu doang. Lo bisa skor 122 tapi lo kemasukan 117 kayaknya. PR juga tuh. Agak itu susah tuh. Ya surprisingly yang bikin gue kaget setelah lihat statistik ini adalah di efficiency field goal ternyata yang paling tinggi adalah Boston Celtics. Yang paling rendah siapa? Yang paling rendah Los Angeles Lakers. Jadi itu juga patut dilihat. Iya, nanti kita bahas Lakers lebih agak dikit dalam. Celtics nih harusnya ya kalau kalian yang udah baca main basket, udah mengikuti perkembangan main basket, kita pernah bahas tentang 4 faktor yang membawa kemenangan. Nomor 1 itu 40% adalah efficiency field goal. Kenapa EFG ini lebih beda dari field goal percentage biasa? Karena di EFG 3 point tuh dihargai lebih sesuai dengan nilainya gitu kan, sesuai dengan nilainya. Berarti Celtics nih secara shooting akurasi 2 point 3 point bagus banget gitu. Tapi mereka cuma menang 2 kali dari 4 game. Jadi untuk penggemar Celtics masih ada banyak masalah. Menurut gue sih salah satunya juga di size menurut gue karena starting 5 mereka adalah let's say Kemba sehat, Kemba main, Kemba, Jalen, Jason, Gordon Hayward, and then Daniel Theis. Nah, Daniel Theis ini body power forward. Body power forward gitu. Tapi emang secara pick and roll, pick and pop dia sangat bagus, makanya dipakainya dia. Tapi secara pilihan, benar, present defense. Secara pilihan sih cuma ada Enes Kanter kayak yang mungkin bisa nanti step up. Ada juga yang rookie itu Taco Fall.
Bukan. Grant Williams ya. Grant Williams sama tapi size-nya sama, badannya kayak posisi 2, PJ Tucker, posisi 3. Iya benar. Gitu kan. Jadi Celtics mungkin ya tergantung ketemunya juga benar, tapi ketemunya kalau di mereka stay di peringkat 3 kan, jadi ketemunya Sixers tuh yang cukup menjulang tingginya ya. Jadi kalau itu berdasarkan sekarang ya. Tapi tergantung Ben Simmons baik-baik gak? Katanya hari ini cedera sih. Katanya cedera cuma nggak tahu. Tapi several days doang ngomongnya sih, nggak sampai weeks. Ya, aduh. Sixers emang kalau kemarin sih gue lihat sendiri ya di beberapa game itu, Ben Simmons-nya kan setelah digeser ke power forward sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Menurut gue ya. Maksudnya dianya yang jadi tidak seberpengaruh saat dia di point guard gitu. Dan yang menurut gue bakal jadi key di Sixers saat mereka maju ke playoff adalah vlogger mereka, Matisse Thybulle. Matisse tuh ternyata adalah salah satu lockdown defender terbaik, ya kan? Waktu masuk ke draft dia salah satu lockdown defender terbaik, dan makin kelihatan makin baik dan makin pede secara 3 point. Surprisingly, dan mungkin saja dia akan jadi pilihan pertama untuk buat nyetop antara Jason Tatum atau Jaylen Brown, dan sangat mungkin Matisse nanti bakal naik ke starting player ya, apalagi kalau Ben cedera. Tapi keunggulan otomatis di size lah ya Mas ya. Joel Embiid siapa yang mau nyetop? Habis itu mereka masih punya Al Horford. Iya. Joel Embiid siapa yang mau nyetop gitu PR-nya. Tapi ya sejauh ini sih Joel bisa dihentikan pakai double team atau triple team gitu ya. Terserah kalian sih mau milih yang mana. Maksud Celtics sudah untuk offensive rating, untuk efisiensi field goal nomor 2 Clippers, sama sekali dia tidak dikagetkan. Tadi salah gue tadi hari ini kalau nggak salah nonton komentator NBA bilang gini. Kalau menurut saya Kawhi itu jagonya apa ya? Susah dibilang. Kenapa katanya, ditanya sama temennya. Iya soalnya jago semuanya. Setuju. Iya, soalnya kayak you wanna go from outside, he can do that. You wanna go from inside, he can do that. You wanna go from dribble, he can do that. You wanna go for spot up, he can do that. Iya. Tapi bahaya nih, bisa diserang sama fansnya LeBron nih. Kalau fansnya LeBron katanya gak bisa ke kiri dia. Kemarin di game lawan Lakers diarahin ke kiri terus ya. Tapi ya mungkin itu hanya salah satu game buruknya Kawhi aja. Game buruknya juga 29 poin aja, kayak gitu tetap aja gitu lah. Nggak banyak yang bisa diomongin dari Clippers kecuali kalau Montrezl Harrell nanti bisa masuk sehat, main. Soalnya sekarang belum main kayak. Nggak tahu deh udah balik ke bubble apa belum. Gue masih belum baca beritanya. Masih main Ivica sama Joakim Noah sama Marcus Morris gitu ya. Marcus Morris kan biasa lebih ke 4 kan. Joakim juga menitnya masih balikin lagi, ini kan tim pertama setelah dia off berapa lama gitu kan. Dari tahun ini dia musim ini nggak ada. Terakhir main musim lalu. Jadi kayaknya juga mungkin sebelum masuk playoff ini bener-bener di kayak main sebentar duduk buat kebugaran lah kasarnya gitu. Tapi di playoff mungkin lebih ini lagi. Apalagi kalau emang Harrell nggak balik-balik gitu, karena Ivica Zubac nggak bakal main 48 menit gitu. Dan menurut saya kalau dia taruh Morris jadi posisi 5 dengan taruh mungkin Kawhi, mungkin siapapun lain di 4 gitu, sayang. Timnya jadi terlalu kecil gitu. Terlalu kecil banget. Benar. Menurut gue sih sebenarnya ini adalah yang gue jagokan ke final gitu, karena bukan Phoenix Suns jadi. Karena benchnya kuat, ada Landry Shamet, ada Reggie Jackson, dan menurut gua Reggie Jackson starter sekarang. Iya sekarang starter kan ya. Karena kemarin Patrick Beverly-nya nggak itu masih belum fit. Lou Williams juga kemarin bermasalah. Jadi menurut gua baik lagi saat tim ini penuh akan jadi tim ini full squad, nggak ada yang bisa nebak sih sebenarnya gimana. Tergantung harinya, shootnya gimana, dan itu benar-benar bahaya. Lanjut ke Milwaukee Bucks, karena ini kita bahas dari efisiensi field goal dan yang belum kita bahas aja. Bucks kalah Mas ya, ternyata Bucks tuh kalah 2 kali ya. Kalah 2 kali, menang 2 kali, 4 game. Tapi kalahnya kecuali dari Rockets, kayaknya yang lain gak niat gitu ya. Kayak kemarin tadi kita sempat bahas ya. Lawan Nets game-nya seru, seru. Tapi
di closing quarter bukan tim pertamanya yang main. Contohnya paling gampang ya Giannisnya nggak ada. Padahal menurut saya dengan buat closing game, and then dengan angkanya yang ketat gitu kan, you don't play with your best squad, itu kayaknya aneh gitu. Aneh lah gitu. Apapun balikin lagi kayak tadi Adrian bilang, padahal di game itu they're not clinch anything yet. Gitu dong, belum ditutup posisi satunya kan gitu. Tapi ya nggak main sama sekali benar-benar. Jadi emang ada apa ya, nggak tahu pemikirannya tim pelatihnya gimana gitu ya. Tapi so far emang Milwaukee Bucks even sih sama Toronto Raptors. Tapi seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya, di episode sebelumnya, bahwa Milwaukee Bucks berhadapan sama fakta kalau Mike Budenholzer nggak pernah lebih dari final wilayah gitu. Meski pernah ke final sama Spurs tapi lama banget lah itu. Asisten sebagai head coach, dia selalu nunjukin kalau dia salah satu pelatih yang bisa ngeramu tim jadi dominasi, tapi tidak pernah membuktikan yang lebih bagus di playoff. Jadi nanti di playoff pun gimana kita bakal tunggu saja. Soalnya emang udah ada tambahan Marvin Williams, ada Kyle Korver yang home court advantage itu. Benar, nggak ada home court advantage sekarang. Sekarang home court advantage itu nggak ada. Iya, lebih fair lagi gitu. Orlando aja yang main di rumah kayak nggak di rumah kan, jadi ya itu kayak gitu. jadi faktor X-nya juga banyak buat nanti di playoff. Bahaya itu. Untuk West kali ini kita ke Denver Nuggets. Tadi sudah sempat ingin dikit gimana waktu Jokic jadi point guard. Tapi kejutan di 2 game terakhir adalah Michael Porter Jr. Benar. Ngalahin Spurs lagi ya. Back to back 30 point loh. Fansnya Spurs masih marah. Tapi gue fansnya Michael Porter Jr. Pas gue lihat dia di SMA, dan gue lihat dia di kampus mainnya bentar doang. 1 tahun doang kan, one and done kalau nggak salah. Iya, tapi maksudnya cuma beberapa game doang gitu ya. Jadi Michael Porter Jr. ini menurut gue adalah bisa dibilang Ben Simmons yang bisa nge-shoot. Menurut gue. Tadi gue baca the next KD ya. Nggak kayak KD sih, tapi dia emang. Nah kita balikin lagi tadi di awal dengan size. Lihat ini 6'10", ya kan, dan punya touch yang cakep dari luar dalam asli. Itu keren gitu. Meskipun sebenarnya formnya itu nggak secakep itu gitu. Ya, tapi iya gimana akurasinya bagus ya selesai. Nuggets tuh masalahnya sampai sekarang juga masih sama kayak Bucks tadi, mental, tapi mentalnya sekarang kita nggak tahu sih sebenarnya di pemain apa di pelatih. Jadi permasalahannya soalnya di beberapa kondisi Nuggets tuh sebenarnya punya banget di atas kertas semua kemampuan untuk mengejutkan siapapun, even Lakers yang ada di puncak. Timnya gede-gede tapi gedenya juga luar biasa. Nggak ada pemain yang kita bilang nggak modern ya, nggak ada tuh, nggak ada. Kalau kalian nyebut modern ada 3 point, berarti masalahnya cuma Mason Plumlee. Tapi kita nggak menyebut pemain modern adalah pemain yang bisa 3 point, pemain yang agile, yang bisa main di semua posisi. Lebih lengkap lah, lebih bisa ditambah lagi buat ya. Contoh tadi itu Mason Plumlee gitu. Kayak dulu biasa aja, cuman kekuatannya rebound, offensive rebound, putback. Sekarang bisa lebih agile dari gerakannya gitu. Benar. Tapi sayangnya mereka itu Jamal Murray-nya belum sehat. Dan habis itu mereka kehilangan Gary Harris sama Will Barton. Jadi ya kita tunggu Nuggets bisa nggak memanfaatkan, pertama adalah kekuatan squadnya yang ada dulu gitu. Tapi kalau nanti bisa datang Jamal Murray, Gary Harris, wah lebih serem lagi dan makin tidak terprediksi mereka sih. Surprise ini nomor 7 adalah tim dengan akurasi tembakan terbaik adalah Orlando Magic. Orlando Magic yang itu dia main di rumah tapi nggak terasa ada lebihnya gitu ya. Yang kedua juga kasihan ada berita buruk tentang Jonathan Isaac yang sudah sempat kita singgung tadi, bahwa ACL-nya juga kayak Derrick Rose dulu tuh, jadi kemungkinan juga bakal lama absennya. Tim ini sangat-sangat mediocre menurut gue. Meskipun ada All-Star 1 Nikola Vucevic, tapi ya dia All-Star yang gak All-Star menurut beberapa orang. The draft pick nomor 1 Markel Fultz, tapi coming from the bench sejauh ini. Ya tim ini masih gimana ya, menurut gue identitasnya belum kentara banget Mas ya.
masih meraba-raba lah. Kadang tiba-tiba mainnya cepet, kadang tiba-tiba enggak. Ada Vucevic yang bikin jadi post up-nya pun ada pilihan gitu. Jadi Vucevic juga inside outside gitu. Jadi sejauh ini Magic tugas pertamanya sebelum ke playoff adalah untuk memastikan dulu mereka lolos ke playoff, karena sampai sekarang belum, dan udah kegeser lagi sama Brooklyn Nets. Jadi mereka udah di 8, kegeser sama Brooklyn Nets, jadi bahaya banget buat mereka kalau mereka stay di 8 ketemunya Bucks. Jadi berat. Ini mending kayak ketemu di 7 sih ketemunya Raptors sih sama beratnya, cuma mungkin ada sedikit lebih tenang lah daripada mereka udah ketemu Bucks yang udah punya satu orang Giannis gitu, daripada yang itu. Kira-kira siapa di 8 ya? Belum tahu ya. 8 sih. Yang jelas Washington Wizards sih hampir pasti ya. Washington Wizards ini satu game lagi kayaknya udah. Harusnya sekarang sih udah. Washington Wizards tuh bahkan sekarang kalah sama Charlotte Hornets, lu bayang gak rekornya? Charlotte Hornets tuh gak berangkat ke sini gitu. Jadi udah kalah 44 kali gitu. Ya, waduh. Soalnya pertandingannya nggak dilanjutin. Iya, tapi mereka udah kalah gitu kan, jadi kan kasihan gitu. Ya gitu soalnya kalau dengan sekarang itu mereka sih beda 7 game gitu. Logikanya Orlando Magic menang 1, Wizard kalah 1, udah selesai. Yeah. Tapi ya itu dia, Orlando sekarang berjuangnya dengan Brooklyn Nets tadi itu gitu. Mereka ya, saya nggak bilang mereka mau pilih lawan ya, Milwaukee or Toronto gitu, nggak ada kayak gitu pasti. Ya, mereka cuman pengen ya maksimalnya di posisi berapa, terlepas ya nggak mau kalah lah, ini kayak gitu. Wizard nggak banyak yang kita bahas ya. Ya gitu aja Wizard, dengan apa yang ya nggak banyak harapan juga dengan lu berangkat tanpa 2 top skor utama lu, ya kan, dan pemain terbaik lu di bubble adalah rookie dari Jepang. Jadi ya gitulah, nggak banyak yang bisa diharapin. Ya mungkin bisa jadi pengalaman buat Rui dan beberapa pemain muda lainnya untuk lebih survive tahun depan, yang insya Allah John Wall akan turun. John Wall udah siap sih kemarin video-videonya ya, udah ngedang-ngedang gitu. Miami Heat tanpa Jimmy Butler tampak masih oke-oke aja, menang. Hari ini tanpa Jimmy Butler dan Goran Dragic kesalip di akhir-akhir sama Milwaukee Bucks. Jadi tetap jadi masalah gitu buat Bucks. Gimana kunci lo, menurut lo gimana Bucks? Miami Heat. Kita bahas di waktu podcast pertama ya. Yeah. Kita bilang mereka punya head coach yang kaliber juara, yang tahu ngeramu pemainnya gitu. Yang bukan jelek sih gue bilang ya. Maksudnya kurang yang nggak ada Jimmy, mungkin mereka nggak punya go to guy buat kalau emang crunch time gitu. Tapi bagusnya mungkin bolanya jadi lebih share. Karena mereka punya salah satu shooter terbaik di musim ini gitu kan, di Duncan Robinson loh ya, jangan yang lain. Termikirnya yang lain lagi Duncan Robinson. And then habis itu mereka punya Kendrick Nunn gitu. Dan ya core-nya masih muda gitu kan. So mereka kadang tuh tim muda itu satu menurut saya nothing tulus gitu. Dan ya itu tadi, mereka punya coaching staff yang bagus, tahu mau ngapain di sisa game ini gitu. Dan balikin lagi ya, kalau emang Jimmy nantinya balik gitu, ya harusnya timnya jadi lebih bagus gitu, idenya gitu. Dan timnya tuh hampir semuanya kepala batu orangnya. Jadi kan kayak yang Jimmy latihan jam 3 pagi, besoknya jam 3 pagi semua gitu. Jadi sangat-sangat berpeluang besar sih untuk membuat kejutan. Menurut gue kejutan terbesar ya antara Miami Heat atau Indiana Pacers sih. Sorry untuk Sixers ya. Soalnya gue gak yakin sih kalau kejutannya bakal, karena squad mereka menurut gue lebih bagus tahun lalu saat mereka bisa sampai maksain Raptors ke Game 7 gitu daripada yang musim ini gitu. Ya, mereka nambah Al Horford. Iya, menurut gua gimana ya, kayak jadi ini maksudnya Sixers tadi kan. Sixers benar. Kayak Al Horford nih apa udah lewat ya pertanyaan gue gitu loh. Kayak saya satu pertanyaannya itu Josh Richardson. Benar itu sebenarnya. Kok enggak yang exhale jadi sesuatu kayak dia di Miami Heat benar. Malah Tybal tadi yang naik ojo-ojo kayak rookie gitu, tapi punya pasti punya kesempatan buat main di setiap game gitu. Tadi udah sampai mana tadi? Miami Heat.
kita bahas dulu yang udah lolos ke playoff. Jadi Miami tadi yang terakhir berarti Thunder. Utah Jazz dulu deh, Utah Jazz. Utah Jazz, okay. Utah Jazz tanpa, kemarin kita lupa gak bahas, tanpa Bojan Bogdanovic. Okay. The best 3-point shooter di tim mereka. Jadi di beberapa game Utah Jazz 2 kali menang, 2 kali kalah. Di kekalahan-kekalahan itu mereka kesulitan nemuin shooter. Tapi ada satu hal yang lebih bagus adalah Donovan Mitchell ternyata lebih facilitate sekarang. Iya kan? Pasti. Jadi ternyata dribble, drive, kick out gitu. Benar. Tapi akan jadi PR adalah defense utamanya di posisi 4. Even Joe Ingles adalah pemain yang cukup bagus. Tapi ya ada masalah besar di physical ya. Menurut gue karena size dan physical lagi gitu. Jadi Utah Jazz lolos ke playoff udah. Mereka either finish di 4-5-6. Ketemunya nggak mungkin ke Clippers, jadi antara Denver Rockets atau Thunder. Jadi ini 4 nggak mungkin Thunder malah. Kalau mereka finish di 4-5, iya kan? Kalau si Rocketsnya kalah kan, mereka finish di 4-5 gitu kan. Jadi ada yang punya Thunder dan itu Thunder. Gue juga follow Thunder, jadi ada alasannya. Nggak, gue suka Thunder karena pas final itu kan epic banget tuh, mereka umur 22 tahun tapi bisa epic gitu. Tapi di tahun ini juga interesting Thunder, kita langsung switch soalnya sebenarnya ya menurut gue Denver Rockets, Thunder, Jazz ini rebutan dan 4-4-nya bisa ngalahin masing-masing gitu. Jadi saat mereka ketemu nanti di playoff, it wanna be 7 games atau even kalaupun gamenya katakanlah bisa menang 4 game 5 game pasti bakal tight banget dan banyak trash talk sih menurut gue. Thunder seperti yang udah dibahas sama Mas Ricky di podcast sebelumnya, Chris Paul is crazy. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi tentang Chris Paul karena orangnya sebenarnya kalau kalian lihat poinnya pasti Chris Paul kan poinnya cuma segitu aja, man. Dia jadi beda, orang bilang jadi mentor, enggak, dia jadi opa di sini. Semuanya dengerin dia. Iya, benar. Semuanya dengerin dia. Semua dengerin dia. Akhirnya juga timnya tuh ada di track yang benar gitu. Benar setuju. Dan Billy Donovan menemukan racikan yang pas gitu. Pasnya. Jadi ada Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, dan ada satu pemain yang sebelum ini kita kenal, Luguentz Dort, itu orang Haiti katanya. Jadi ya, itu literally juga sama kayak Gary Trent coming from nowhere. Kalau Gary Trent mungkin waktu kuliah udah ada yang tahu ya di Duke gitu. Ini Dort nih literally gak ada yang tahu gitu, tiba-tiba wow, dan sangat-sangat bulky orangnya, gede banget. Dia first option mereka untuk defense. Mungkin harus dicek olahraganya American football, bukan NBA. Bisa jadi. Tadi sebenarnya kita bahas dikit Dallas Mavericks ya. Dallas Mavericks yang ada di last yang udah lolos dari wilayah barat. Dallas apa sih mas masalahnya mas sampai kalah 3 kali mas menurut lo? Masa iya sih mental gitu? Luka Doncic kan udah juara semuanya 4 gitu. kali malah. Kalah 3 tuh. Kalah 3 baru main 4. Luka Doncic kan udah juara semuanya gitu. Udah jago dari kecil gitu. Masa mentalnya jelek sih? Pertanyaannya itu. Ya cuman kan sekarang kita balikin lagi kan, bukan Luka doang yang main gitu. Karena emang sayangnya buat Dallas gitu, kalau saya lihat dia bukan masalah Luka sentris ya, tapi emang banyak playnya comes from him, gitu. Either itu pick and roll, either itu isolation, atau apapun itu kita bilangnya gitu. Jadi pas biasanya tuh yang paling gampang high pick and roll, drive, and then kick out. Nah, kalau kick out yang gak masuk-masuk, itu yang bermasalah. Itu yang sangat jadi masalah di pas. Karena even kalau misalnya ada satu lineup gitu, mereka pakai pakai siapa namanya? Kristaps Porzingis. Posisi 4-nya itu Dorian Finney-Smith. Okay? And then jadi mereka semuanya di luar. And when they're not hitting shots, it's going to be trouble. Gitu. Dan mereka nggak punya presence dalamnya. Even Maxi Kleber pun mainnya dari luar. Benar. Kalau dulu mereka masih punya Dwight Powell. Tapi Dwight Powell cedera ya. Karena masih ada yang idenya mau rebound lah. Karena kalau saya ngeliat
normalnya tim yang main 5 out, offensive reboundnya kurang. Benar. Gitu. Benar. Itu kenapa ya? Karena mereka banyakkan dari luar, gitu kan. Dan emang nature-nya attempt 3 point itu sebetulnya long rebound. Ya, cuman kan nggak bisa dari 10 tembakan terus 10-10-nya long rebound. Gitu juga gitu kan. Itu yang ini. Nah, akhirnya berkesan Luka itu jadi lebih gampang dijaga. Karena setuju. Itu tadi gitu. Karena ya kalau saya ngeliat kayak semua sekarang tim banyak yang use zone. Yep. Ada beberapa tim kayak gitu kan. Oh, pas ini pegang bola kita cari zone aja. Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Yang penting contoh kita sedikit nyeleweng. Misalnya Rockets gitu. Yang penting jangan James Harden yang nembak. Iya. Kalau balikin lagi ke Dallas, yang penting jangan Porzingis mungkin yang nembak. Yang penting jangan Luka yang nembak. Tapi yang lain nggak apa-apa. Ya modelnya pasti ada kayak gitu, gitu kan. Itu yang akhirnya bikin kalau saya lihat ya they're not hitting shots, dan akhirnya ya kalah. Persis kayak yang tadi ngomongin pas lawan Rockets. Ya dong. 1, 2, 3 itu sangar. Siapa aja nembak masuk, Luka bisa ngaca-ngaca ke dalam gitu. Dan when they try to make mereka bikin defense-nya collapse gitu, Luka passing keluar, kick out gitu. Tembakannya nggak masuk. Selesai. Iya, keuber. Benar. Untuk sekarang Mas, menurut lo nih, kita di East tuh udah hampir bulat lah ya, yang lolos pasti antara Brooklyn atau pokoknya Washington udah kecoret lah. Cabut lah. Sorry to say. Yang di West nih Mas, Memphis Grizzlies yang gue jagoin untuk lolos kalah 4 game, sama buruknya dengan Washington Wizards dan kehilangan Jaren Jackson. PR-nya banyak 2 gitu. Terus San Antonio Spurs yang dipegang doi menang 2 game pertama terus kalah 2 game. Masalahnya bener kelihatan San Antonio Spurs nggak ada big man. Jadi acak-acak gitu lawannya pakai big man. Terus kita geser ke Suns, tadi udah kita bahas, lagi on fire banget. Bisa jadi apa aja Suns sekarang ini, kondisi mereka sangat-sangat di atas. Physical, mental selalu di atas, jadi nggak ada yang tahu kecuali kalau mereka akhirnya kalah. New Orleans Pelicans di posisi yang masih sangat abu-abu, sementara Kings baru tadi menang atas Pelicans. Jadi lucunya. Jadi Pelicans sih kemarin sempat bisa menang lawan siapa ya, lupa gue, sama Grizzlies kalau nggak salah. Iya, sama Grizzlies. Tiba-tiba kalah lagi sama Kings. Menurut lu akhirnya kita langsung aja nih dengan sisa 4 game yang ada. Dengan sisa 4 game yang ada, gimana gitu. Kalau gua geser karena Grizzlies-nya realistis ya. Realistis. PR banget. Kurang pemain lah ya. Iya, kurang pemain, nggak ada pengalaman. Jadinya ke Portland dan Spurs. Ke Portland dan Spurs. Kalau gua malah itu ya, bakal sudden death game ya, 8-9 ya. Kalau gua malah kalau ngeliat gini malah kemungkinan malah yang either Suns sama Blazers, or ya gue bukan yang nggak belain Spurs juga ya. Cuman itu lagi kalau nanti Suns ketemu Spurs itu bakal seru. Cuman sekarang kita lagi ya? Suns itu sisanya bakal ketemu apa sih? Gue belum lihat lagi. Oh, nggak ada ketemu. That's it. Spurs besok ketemu Jazz. Spurs ketemu Jazz, Pelicans. Udah pasti must win game. Habis itu Pelicans. Nah, Pelicans bisa dilihat dari sekarang, soalnya jeleknya di sekarang ini satu, kayak tim-tim yang udah lolos gitu kan, yang udah pasti peringkat 1 kayak tadi Milwaukee Bucks, mungkin Lakers gitu. Mungkin mereka lebih pilih membatasi minute play superstar-nya. Karena ya buat apa gue ngotot, orang udah pasti lolos gitu. Tapi juga kadang-kadang pelatih juga bakal berpikir nggak bagus juga sih kalau kita mau datang ke playoff tapi sisa 3 game kalah mulu. Mudah losing streak ya. Itu jadi kayak ya mental orang apa gitu. Jadi kalau ngelihat dari sisa game, ya jujur aja ya gue pasti megang Spurs gitu. Tapi tetap nanti pertandingan itu yang, karena kalau lihat kita ngomongin Jazz gitu, emang sih nggak ada home court advantage kalau mereka naik ke 4 pun gitu. Tapi mereka juga punya peluang buat naik ke 3.
Habis itu kalau mereka kalah, mereka peluang turun ke 6. Itu kan mereka kayak gue nggak mau nih, gue tetap harus menang dulu gitu. Nggak ada cerita ngasih tim lain buat istilahnya punya peluang kan gitu. Jadi balikin lagi gitu, yang sangat berpeluang menurut gue ada pasti Blazers. Itu dulu. Oh ini hot takes ya, kita hot takes langsung aja ya. Berarti sorry, mungkin gue akhirnya gue lupa tadi sebenarnya. Jadi gue ralat salah nyebut. Jadi Portland sama Suns. Bukan Spurs ya. Portland sama Suns. Ya sorry. Gue tadi. Tapi jangan dipotong yang tadi. Iya jangan dipotong yang pertama. Sebutin aja. Gue berubah Portland dan Suns benar. Karena sekali lagi gue adalah orang yang sangat menganut betapa hebatnya kemampuan kekuatan mental saat kita sedang dalam kondisi yang sangat prima seperti Suns sekarang ini, bahaya banget gitu. Ya sisa game mereka sih nggak bagus-bagus banget lawan Miami, OKC, Philly sama Dallas. Tapi kalau mereka bisa menang 2 terus Spurs kalah 2, mereka udah stay di 9 tuh. Dan Portland sih hampir pasti ke 8 sih menurut gua. Terakhir buat penutupan, gua mau bahas sedikit tentang idolanya orang-orang Indonesia, Los Angeles Lakers. Man, gue kasih tahu ya, Los Angeles Lakers main 5 kali, kalah 3 kali gitu. Gak jago-jago banget, biasa aja gitu. Nih gue kasih tahu lagi nih yang lebih jelek, efisiensi field goal mereka paling jelek. Dari 22 tim mereka 45%, dia ke 100 cuma masuk 45. Jauh banget sama yang nomor 1 Boston Celtics masuk 100. Nyerang 100 bukan masuk 100. Iya gitu lah. Ya benar sama aja lah. Iya benar nyerang 100 4 ya gitu. Si Celtics 57% paling atas. Jadi PR ini LeBron James baru absen 1 kali. Jadi enggak ngaruh sebenarnya. Jadi ada LeBron pun mereka mainnya enggak efektif gitu. Tapi yang mungkin bisa jadi sedikit harapan dari Lakers adalah ternyata enggak juga ya, ternyata jelek juga. Gue kira reboundnya bagus gitu. Enggak juga. Enggak, jadi benar. Okay. Tim untuk kalian sedikit mungkin ya, wah gila LeBron nih jago nih, Anthony Davis jago kemarin habis step back 3 point ya kayak gitu juga gitu. Secara tim mereka in trouble banget. Jadi saat nanti kalah ataupun tiba-tiba kepleset gimana jangan kaget juga gitu. Karena ini secara statistik benar-benar jelek banget sebenarnya. Di turnover mereka peringkat 16 gede, di offensive rebound peringkat 16 juga. Apa gue salah ya? Nah, turnover 17. Turnover 17. Jadi rata-rata percentage-nya 16%. Jadi 100 kali possession mereka ada peluang 16 turnover, gede juga. Ternyata unggulnya cuma di free throw. Free throw rate-nya gede. Jadi kalau begitu lawan dari Lakers mainnya disiplin, nggak ngasih foul, habis nih tim. Tapi jangan salah, mereka pun opponent turnover mereka lumayan paling salah satu nomor 2 malah. Berarti mereka maksa lawan bikin turnover ya? Maksa lawan bikin turnover. Jadi mungkin di defense yang active hands itu bagus. Jadi kuncinya buat Lakers untuk tinggi adalah free throw mereka bagus. Kalau shooting mereka bisa naik bagus, ya it's over buat mereka. Tapi kalau nggak naik, free throw mereka bertahan dan turnover lawan tetap tinggi, bisa menang. Tapi kalau kalah, jangan kaget. Itu yang gue ngerinya. Terus tiba-tiba wah gitu. Kalau saya gitu melihat Lakers gitu ya, menurut saya ini tim paling komunikatif. Iya, setuju. Gitu. Maksudnya mungkin emang chemistry-nya dibuild, either itu ya udah pasti LeBron yang bikin gimana caranya kayak lo semua ikut gue bawa tim ini bla 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 gitu. Anthony Davis, and then lo punya itu, and then mungkin lo punya Rajon Rondo yang kaliber udah punya pengalaman di playoff Champions kayak gitu. Cuman yang jadiin tanda tanya menurut saya head coach Frank Vogel. Yang malah pertanyaan di pelatihnya ya, benar. Karena jujur aja dia belum pernah jadi masuk final. Asistennya sangar-sangar. Tapi sayang mereka nggak punya Lionel Hollins di bubble ini, gitu. Karena menurut saya Coach Phil Handy udah tahu, orang juga udah tahu gitu kan, juara di Cleveland, juara di Raptors. Jason Kidd mungkin juara sebagai pemain, tapi sebagai pelatih belum. Masih harus kita lihat gitu. Tapi idenya menurut saya coaching staff itu penting. Jadi lo jadi Frank Vogel, lo ada Phil Handy, lo ada Jason Kidd, oke.
tapi juga lo kehilangan Lionel Hollins yang menurut gue ya sangat salah satu ininya lah gitu. Buat bisikin ya kata gitu. Pembisik itu semua. Itu yang tetap harus jadi apa istilahnya tantangan mereka gitu untuk kayak tadi Adrian bilang kayak oke, first round saya rasa itu gampang. Dalam arti bukan apa-apa, tapi maksudnya mereka di atas kertas pasti dominan gitu kan. Tapi pas lawan tim yang dalam tanda kutip sama gitu kan, nah itu yang kita lihat gitu. Apakah bakal exhale dengan let's say mungkin 4-0, mungkin 4-1 atau harus best of 7 gitu. Oke. Itu tadi pembahasan kita di 4 game pertama dari separuh perjalanan di seeding game ya, seeding gamenya di bubble. Jadi kemudian rencananya kita mau bikin dua aja, satunya sebelum playoff dan yang udah rilis dan satunya lagi sebelum playoff. Tapi gua rasa enggak deh, kita harus bahas ini juga karena perubahan peta kekuatannya parah banget. Kita nggak ada yang prediksi Grizzlies bahkan karena 4 kali berturut-turut. Kita juga nggak ada yang memprediksi Suns bahkan menang 4 berturut-turut. Dan Lakers ternyata statistik sangat buruk kayak gitu. Prediksinya kita rubah harus. Kita ubah semua. Kita prediksi Grizzlies itu buat Suns. Jadi epic banget sejauh ini. Pastiin kalian tetap dengerin podcast kita, podcast Main Basket Talks di Spotify dan juga di YouTube. Kemungkinan besar akan ada tambahan episode lagi tentang ini dan juga nanti ada episode-episode lain. Oke, cukup sekian dari gua Adrian Darmika dan juga siapa dong namanya dong? Gue harus ngomong. Iya dong, biar kayak saya Ricky gitu. Dwi Tauri. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Ciao. Big Trust.